itu karena ada kemauan ya, ada kemauan dari seseorang yang ingin belajar secara niat yang besar ya. Nah, disitulah orang semakin memiliki niat yang besar itu akan semakin terbuka aksesnya ya. Jadi dia tidak akan oh cukup belajar dengan buku filsafat karangannya misalnya Pak siapa Romo Magnes Suseno, tidak. Dia kan cari beberapa materi, bahkan materi-materi online yang dia bisa dapatkan supaya tidak membeli, kan online itu kan banyak yang gratis ya. Jadi di situ dia bisa menggali banyak informasi. Semakin dia banyak menggali informasi, pastinya dia akan semakin bertambah pemahamannya. Nah, itulah yang mesti kita eh, tahu. Nah, sekarang kita ketiga yaitu beberapa pendapat tentang filsafat menurut ahli. Nah, ya, mari, ya. Tolong Pak pakai mic supaya tadi teman-temannya tidak dengar yang di. Kalau dilihat dari definisinya tadi itu kan sepertinya kan menarik begitu ya Pak ya, menyenangkan gitu kan. Apalagi kalau yang cinta, benar-benar cinta dan Ya, berkobar-kobar itu rasanya kan senang gitu. ya, Tapi kenapa kok banyak yang tidak senang dengan filsafat ya Pak? ya. Karena tadi dari filsafat itu kan kita harus mencari sesuatu itu dari sumber yang apa paling bawah sekali ya Pak. Dan orang itu kan kalau sudah suruh berpikir secara mendetail kan males ya. Ya, cari apa sama seperti katalah kita sedang membuat tulisan ilmiah, tidak usah membuat tesis yang jurnal aja yang batasan katanya hanya 5.000 kata ya. Itu aja kita setengah mati yuk. Kalau sudah mentok itu kemudian kita mau melanjutkan itu jadi males ya. Jadi katalah kita ketika membuat tulisan artikel jurnal ya sudah dapat 2.500, tahu-tahu nggak tahu mentok pemikirannya. Nah, kita itu sudah kalau sudah mentok itu sudah suruh mencari detail-detailnya sudah lama kelamaan malas tidak dilanjutkan. Itulah yang menyebabkan kenapa seringkali filsafat itu dihindari ya karena itu. Kita harus mencari, berusaha sekuat tenaga eh, menemukan prinsip-prinsip itu sangat detail. Ya. Kalau tidak detail, pokoknya yang penting sudah tahu isinya seperti ini ya sudah. Tapi kalau filsafat kan menuntut yang detail, Pak. Nah, nanti dari definisi kita itu akan tahu. Misalnya pendapatnya Plato. Filsafat adalah pengetahuan tentang segala hal yang ada, ilmu pengetahuan yang berminat mencari kebenaran sejati. Nah, ini kan sulit. Mencari kebenaran sejati itu batasnya di mana? Nah, seringkali kan, oh saya sudah berusaha loh. Ini diminta oleh pihak STT misalnya membuat tesis dengan jumlah halaman 250 dengan buku minimal misalnya 70 daftar pustaka. Saya sudah melakukan penelitian dengan jumlah apa respondennya misalnya 100, kita sudah usahakan. Tapi ketika kita sudah kerjakan semua ternyata ketika diuji oleh dosen-dosen baik dari dalam maupun dari luar ternyata kok masih banyak bolong-bolongnya menurut mereka ya. Loh, menurut saya itu sudah saya usahakan mati-matian loh bukunya saya sampai pergi ke beberapa perpustakaan ya. Jadi seperti ketika saya membuat apa namanya disertasi saya itu masuk sampai 6 perpustakaan STT ditambah satu miliknya Satya Wacana. Jadi ada 7 perpustakaan yang saya kunjungi untuk bisa mencari sumber-sumber ya sumber-sumber pustakanya. Itu pun ketika ujian juga masih dianggap bolong-bolong kok. Jadi pengetahuan sejati itu kan akan sulit parameternya. Ya maksudnya itu bukan sejati yang apa ya, yang tidak ada parameter tetap ada. Sejati itu maksudnya kita bisa menyampaikan pemikiran yang tuntas gitu ya. Jadi tuntas itu kalau kemarin diajarkan Pak Joko itu kan harus runtut ya. Mulai dari depan sampai belakang itu runtut, sambung menyambung tetapi tidak saling bertentangan. Ya, tetap satu ikatan walaupun dari pendahuluan sampai akhirnya itu runtut, sudah runtut, tapi dari A sampai bawahnya itu semua tidak bertentangan. Nah, seringkali kan kita sudah membuat banyak, tapi ternyata ada pemikiran dari atas ke bawahnya itu Tidak nyambung. tidak nyambung. Nah, itu yang seringkali disebut bolong-bolongnya itu di situ. Ya, makanya nanti belajar banyak dengan Pak siapa? Pak Joko Santoso supaya ketika
membuat metodologi dan sebagainya itu tidak bolong-bolong. Saya sudah berusaha waktu itu. Saya kuesionernya 142, sudah saya minta semua datanya, sudah komplit. Itu pun masih dianggap bolong-bolong, diuji. Diuji waktu itu pengujiannya pakai apa namanya SPSS. Ternyata ada satu profesor yang menginginkan tidak pakai SPSS. Padahal saya belum pernah diajari dengan alat uji ini. Ya. Kemudian ketika diuji dengan alat yang baru ini, dua dua kesimpulan bisa sama, tapi yang satu kesimpulan tidak sama. Nah itu dipertanyakan oleh dosen saya yang dari luar, yang profesor itu. Ya. Ketika saya uji tiga-tiganya dengan alat ini, ya memang diajari waktu itu dengan cepat. Ya. Duanya masuk, ya. Tapi ketika yang kesimpulan ketiga ini, hipotesa ketiga ini tidak, ya, berbeda pendapat. Ya. Nah itu kan juga akhirnya kan harusnya dapat A jadi dapat amin saya. Ya. Jadi disertasi saya kalau tidak pakai alat yang baru itu sudah ketemu benar. Tapi begitu diminta diuji dengan alat baru ini, yang ketiga ini hasilnya berbeda. Sehingga harusnya dari A menjadi amin. Ya sudah nggak apa-apa. Ya, sudah diusahakan mau apa lagi. Ya. Kalau dulu sejak awal juga harus pakai ini dan ini, nah pasti ketemu semua. Tapi baru di meja ujian profesornya kan dari luar, bukan dari STT Berita Hidup, tapi dari Makassar ya, dari Makassar diundang dari Makassar. Nah, ternyata dosen-dosen kami itu belum mempelajari apa alat yang baru ini ya namanya saya lupa bentuknya seperti diagram gitu ya. Kalau SPSS kan cuman apa tabel-tabel ya, tapi itu seperti kayak pohon itu ya. Bentuknya kayak pohon menurun gitu. Jadi hasilnya yang ketiga itu beda, tidak sama ya. Nah, tapi yang dua ini sama. Nah, akhirnya ya tadi harusnya dapat A jadi tidak dapat A ya tidak apa-apa buat saya yang penting sudah diusahakan ya baru di revisinya saya betulkan kalau di yang sudah saya buat kan pasti tidak ketemu ya tidak ketemu ya itu jadi menurut Aristoteles itu sampai orang berpikir filosof atau berpikir filsafat itu sampai menemukan kebenaran sejati tapi yang disebut kebenaran sejati itu ya tadi tuntas tidak ada saling bertentangan maka firman Tuhan kita itu kan tidak bertentangan walaupun penulisnya lebih dari 40 orang dengan berbagai macam latar belakang, tapi kan tidak pernah bertentangan firman Tuhan itu. Maka firman Tuhan itu disebut sebagai kebenaran absolut, ya, karena penulisannya dituntun oleh Roh Kudus. Walaupun yang satu itu Dokter Lukas itu kan, kalau zaman sekarang itu kan tabib Lukas ya, kalau sekarang kan dokter ya. Jadi cara penulisannya kitab Lukas itu kan lebih detail, lebih rinci, sistematisnya lebih baik dibandingkan Matius, ya. Ya, Matius ya memang walaupun orang pintar juga tapi apalagi dibandingkan dengan Petrus yang hanya nelayan ya. Jadi kan beda-beda penulisannya. Jadi itu yang mesti ditaruh. Kemudian Aristoteles berkata ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Jadi dia ketika bicara tentang filsafat itu penggabungan dari berbagai macam disiplin ilmu. Ya, jadi kalau kita juga nanti menjadi seorang teolog, jangan hanya saya sudah puas melayani jemaat dengan ilmu teologi saja, tidak. Ternyata nanti kita bisa diajak omong bisnis loh sama jemaat. Ya. Nah kalau kita nggak mau belajar tentang ilmu ekonomi sedikit, ya sudah kita keteteran. Ya. Nanti kalau jemaatnya ternyata seorang suka politik, melihat situasi politik sekarang itu, kita ditanya tentang politik, nggak punya informasi tentang dunia politik, juga keteteran juga. Maka kalau si Aristoteles itu berkata filsafat itu ilmunya adalah penggabungan dari berbagai macam disiplin ilmu. Ya, sehingga orang mau bijaksana itu ya tidak terpaku pada satu disiplin ilmu. Walaupun dia memfokuskan belajar teologi, tapi tidak boleh teologi ansih. Ya. Oh aku tidak mau kok belajar politik nanti tidak saya jadi kotor. Ya. Saya tidak mau jadi seorang mempelajari ekonomi. Nanti malah saja jadi orang pelit. Ya kan pikirannya orang ekonomi kan dengan apa modal sedikit-sedikit, paling sedikit minimal, tapi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, prinsip ekonomi kan seperti itu. Bukan itu maksudnya. Jadi kita perlu belajar dengan disiplin ilmu itu karena saling mendukung. Ya, pelayanan kita nanti juga akan dihadapkan pada situasi yang
membutuhkan penanganan. Misalnya ada jemaat kita sakit. Nah, kalau kita diminta advice gimana? Kita nggak tahu stroke misalnya. Pak, ini suami saya stroke, cara menanganinya bagaimana? Nah, kita tidak punya, memang kita bukan dokter, kita tidak harus kemudian ilmu kedokteran harus masuk di sini, tidak, tapi paling tidak ya Bu dijaga. Kalau Bapak sudah pernah kena stroke, itu artinya istirahatnya Bapak harus dijaga. Pola makannya harus dijaga. Kalau dulu semua makanan dimakan, sekarang harus hati-hati. Kurangi garam, kurangi minyak, kurangi yang karbohidrat dan sebagainya. Jadi kita paling tidak punya pengetahuan itu yang pokok-pokok saja, tidak harus detail. Ya, itu filsafat itu seperti itu. Jadi kita bisa mengerti banyak informasi walaupun sedikit-sedikit. Ya, tadi kalau tentang politik, gimana politiknya ya kita paling tidak baca-baca, tidak harus jadi oh saya tak kalau gitu Kak istirahat jadi pendeta, saya tak masuk ke partai politik dulu barang 1-2 tahun, setelah itu nanti balik lagi jadi pendeta. Enggak perlu seperti itu. Cuman baca-baca buku aja bisa, atau cari di browsing di internet juga bisa tentang pemahaman tentang politik. Jadi kita nanti menjadi orang yang wise, yang bijaksana. Bukan orang yang pandai, tapi orang bijaksana. Orang bijaksana dengan pandai itu kan beda. Ya, bijaksana itu tahu sedikit-sedikit. Ya, kalau orang pandai itu kan pandainya di satu bidang ilmu saja. Ya, tapi kalau bijaksana itu dia oh ekonominya bisa sedikit, politiknya bisa sedikit, kedokterannya bisa sedikit, etika bisa sedikit dan sebagainya. Nah, itu yang diharapkan oleh pendapatnya Aristoteles. Kemudian Harry Emerson berkata, filsafat adalah pengetahuan metodis, sistematis dan koheren tentang seluruh kenyataan. Jadi kalau si Harry ini lebih kepada nanti dalam prakteknya ya, dalam prakteknya orang kalau berpikir itu harus metodes, harus punya metodologinya. Ya, jadi tidak ngomongnya ngalor ngidul, tapi harus dibuat metode, ada metodenya, ada sistematisnya. Sama seperti kalau kita membuat apa tulisan-tulisan ilmiah itu loh ya, ada pendahuluannya berupa alasan pemilihan judul, kemudian mencari masalah-masalahnya, kemudian ada kajian teoritisnya, kemudian ada pembuktian tentang teori-teori itu sampai pada kesimpulan dan saran terhadap temuan-temuan kita. Itu yang disampaikan oleh Hammersmith ya. Dan juga koheren. Koheren itu tadi nuntut tidak saling bertentangan. Ya. Jadi kalau kita berpikir eh, apa filsafat seperti itu. Ya, tapi kan kita kalau dengan ngomong-ngomong dengan jemaat awam yang tidak berpendidikan kan ya tidak usah pakai metodologi, nanti ibu-ibu, bapak-bapak, simbah-simbah itu jadi bingung ketika kita ngomongnya terlalu metodologis, sistematis. Ya sudah, kita kan bisa menggunakan apa menempatkan diri kita itu melihat segmen yang kita ajak bicara. Ya. Walaupun kita, oh, saya diajari Pak Sese loh, apa menurut pendapatnya ini kalau ngomong harus sistematis, metodologis dan koheren. Nanti jemaatnya bubar semua pasti. Nah, itu pendeta aku saya ini rada gini ya. Ya. Aku ngomong serba salah ya. Ngomong begini salah, ngomong begitu salah ya. Atau pendetanya yang malah gini bukan jemaatnya ya. Ya, jadi kita harus bisa menempatkan diri. Tapi paling tidak pemikirannya itu diharapkan seperti itu. Ya, pemikiran seorang filosof itu dia berbicara tentang metodologis. Ya, kemarin kan diajari oleh Pak Joko Santoso ya, mau induktif atau deduktif dan seterusnya. Ya, monggo silakan. Ya, baik. Kalau kita bicara tentang filsafat, ilmu filsafat ini kan perpaduan antara beberapa ilmu, akhirnya jadikan satu. Nah, tadi di bagian dari Aristoteles itu kan itu pemahaman dia, maksudnya bahwa dari beberapa ilmu hari ini jadi gabung dalam filsafat itu untuk belajar. Tadi bilang untuk hamba Tuhan itu bisa belajar dari beberapa ilmu, tidak hanya fokusnya di teologi saja. Dan di tempat saya, khususnya di Papua, ini bukan sekedar belajar, mau politik, mau bisnis, mau apa, tapi langsung terjun ke dalam. Nah, langsung terjun ke dalam. Sehingga pelayanan, kan kita belajar itu kan untuk kita yang
Mungkin khusus untuk hamba Tuhan. Ya. Untuk hamba Tuhan itu macam berbisnis dan lain-lain itu bukan prioritas, tapi itu untuk menunjang pelayanan, untuk mendukung pelayanan. Tapi sebaliknya hamba Tuhan ini dia semakin dia belajar, akhirnya dia tertarik dan dia terjerumus ke dalam, Ya. sehingga dia jadi politikus. Ya. Sehingga pada akhirnya dari daerah dan sinode putuskan untuk keluarkan Ya. dia. Ya. Nah, ini faktor apa yang membuat sampai hamba Tuhan itu sampai mau terjun sampai ke dalam itu? Ya. Itu pertanyaan saya, Ya. Pak. Terima Ya. kasih. Jadi bisa saja ketertarikan orang itu belajar sesuatu menggeser panggilan dan pelayanannya. Jadi ketika kita berbicara hamba Tuhan dan kemudian ketertarikan itu kita mesti memastikan kalau nanti kita jadi hamba Tuhan ya, kita memastikan diri kita setia pada panggilan kita. Ya. Maka di sinode kami sekarang kalau dulu di tata gereja masih diizinkan ya. Jadi ketika ada hamba Tuhan mau terjun politik itu di tata gereja yang lama itu diizinkan cuti selama 5 tahun ya. Jadi kalau dia jadi maksudnya kalau jadi ya, kalau tidak jadi sih nggak masalah. Kalau jadi dia cuti 5 tahun. Nah kalau kemudian periode kedua dia nyalon lagi nggak jadi, dia boleh balik. Tapi dengan ketua kami yang baru sekarang nggak boleh. Ya. Begitu dia mau mencalonkan diri, sudah mendaftar ya, artinya tinggal mengikuti proses konsultasinya, itu sudah langsung suruh berhenti. Karena nggak mau yang apa ketua saya yang baru ini, ketua sinodenya berkata, kalau begitu kamu itu maaf ya, mau enaknya sendiri. Kalau jadi legislatif atau jadi eksekutif, kamu tinggalkan kependetaanmu. Tapi kalau nggak jadi, kamu numpang makan dengan profesimu sebagai apa dengan panggilanmu sebagai pendeta. Sekarang harus tegas, kamu mau pilih jadi pendeta atau pilih jadi eksekutif atau yudikatif apa legislatif. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang tadi disampaikan kok kemudian terjun, ya itu ada dua kemungkinan. Satu seperti ini, dari sisi organisasinya harus ada keputusan yang tegas tentang masalah panggilan dan tadi apa profesi ya. Kedua, kemungkinan juga ada lembaga-lembaga institusi gerejanya tidak mendukung secara apa ya keuangan dengan baik. Ya, sehingga orang itu mau tidak mau kan dia tidak mungkin hidup dengan apa namanya hanya maaf ya. Bukan kita tidak mengalahkan iman ya. Iman kan bisa mengalahkan segalanya. Tapi tidak cukup dengan iman dan gini. Tapi dia kan juga harus apa namanya eh, fokus pada pelayanannya. Nah, kalau sebuah gereja atau organisasi kemudian membiarkan pendetanya hidup dengan iman, oh banyak pendeta-pendeta yang menderita loh. Karena dalam kenyataannya mereka sudah beriman, jemaatnya memang belum bisa berkembang banyak dan kebetulan jemaatnya juga maaf, ekonominya tidak semuanya bagus. Sehingga dia dalam keadaan dalam tanda kutip kurang memadai sehingga anaknya harus kelaparan, istrinya kelaparan dan sebagainya. Itu lembaga-lembaga yang seperti itu harus mencoba memikir ulang ya bagaimana dia memperhatikan orang-orang yang bernaung di organisasi itu. Zamannya sudah berubah, tidak seperti zaman dulu ya. Jadi orang itu ya juga harus dicukupkan ya. Sama seperti kalau pemerintah kita, tentara itu kalau sudah jadi tentara atau jadi polisi, kalau dia ditugaskan ke medan perang katakanlah, itu gaji buat dia tetap ada, diserahkan istrinya yang ditinggal di rumah. Jadi anak dan istri itu tetap ter apa tercukupi. Sementara dia di perang di sana juga dicukupi oleh bagian logistiknya. Ya, jadi dia makan kan Alkitab berkata kalau orang itu berperang dia tidak memikirkan yang lain, fokus pada peperangan karena anak istrinya sudah ditanggung dicukupkan. Nah, gereja-gereja harusnya seperti itu ya. Ya. Ya, jadi tidak ada pendeta yang kemudian nyebrang jadi politikus, nyebrang jadi bisnismen. Ya, harusnya kalau dia memang fokusnya panggilannya ya karena bicara tentang panggilan ya, yaitu dia harus setia di panggilannya seperti itu. Jadi ya memang kita mesti melihat situasi di gereja kita masing-masing. Dan jemaat pun juga harus menjadi jemaat yang proaktif untuk kesejahteraan pendetanya. Jangan untuk pendetanya melayani gini-gini,
dia sendiri nggak pernah memberikan berkat bagi pendetanya. Pendeta itu serba sulit loh ya. Kalau perutnya gendut sedikit, dikira tidak pernah berpuasa ya. Tapi kalau kurus katanya tidak bergantung sama Tuhan, kan serba sulit itu jadi pendeta. Ya, kalau perutnya agak gemuk itu, wah itu tuh nggak pernah doa puasa itu. Tapi kalau kurus kering nggak pernah berharap sama Tuhan, kan salah. Ya, ya serba salah ya. Jadi seperti itu ya Pak yang bisa saya sampaikan. Coba tadi ada yang dari teman-teman yang dari mana? Yang online kelihatannya ada yang tanya, silahkan teman-teman yang dari online kalau ada yang mau bertanya saya berikan kesempatan. Tadi ada yang mengangkat tangan, silahkan. Mari teman-teman yang di online di awal tadi sebelum istirahat ada yang bertanya, kalau mau bertanya monggo silahkan. Ya, Ya silahkan Bu. Ya, Pak dosen. ya silahkan. Jadi saya lihat memang hasil belajar yang kita temui sekarang kan seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak dosen itu banyak yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, hari-hari ini kan kita juga lihat ada satu organisasi baru yang menganggap bahwa gereja atau jemaat atau pendeta yang masih menyebut nama Allah itu dianggap kita itu sesat. Ya. Kira-kira karena Pak dosen adalah orang yang tentunya juga sudah belajar sampai S3. Nah, kira-kira bagaimana pemahaman dari Pak dosen dengan pengajaran ini? Ya. Artinya bisa memberikan wawasan bagi kami supaya kami juga bisa memberikan wawasan yang kami dapat kepada jemaat yang kami layani. Nah, kira-kira seperti itu Pak dosen. Terima kasih banyak. Tuhan Ya, terima memberkati. kasih. Terima kasih Bu. Ya, nanti ke depan Ibu panggilnya nama saya saja, enggak usah Pak dosen gitu ya. Kita kan lagi sama-sama belajar gitu ya. Jadi tentang apa namanya sebutan nama Allah ya, yang seringkali tiap-tiap sinode itu ada yang menurut kita agak aneh ya. Ada yang menyebut Yesus Hamasyah, kemudian mengganti nama Allah di Alkitabnya dan seterusnya. Nah, itu menurut pemahaman kita ya. Jadi itu kan hasil pengkajian dari sinodenya sendiri ya. Yang tentunya mereka juga mempelajari ilmu teologi ya. Tetapi bagi saya pribadi saya itu eh, lebih apa namanya berdasarkan kajian-kajian yang pada umumnya itu kita kan bisa menyebut nama Tuhan itu dengan ya seperti yang dikatakan di Alkitab, ada nama Tuhan, ada nama Allah, kemudian boleh menyebut Yesus Kristus dan seterusnya. Kalau mereka kemudian berdasarkan pengkajian dan apa namanya eh, dan hasil penelitiannya, kan ada orang-orang itu yang ikut ya, ikut aliran-aliran yang masih ke mana? Ke pengajaran-pengajaran Yudaisme sehingga menyebutnya tidak berani menyebut nama Allah ya. Jadi di Indonesia itu juga sudah ada kelompok-kelompok Yudaisme. Di Surabaya itu sudah ada sinagognya. Kemudian di daerah Tomohon kalau nggak salah Manado itu juga ada sinagog. Jadi mereka itu membawa budaya-budaya pengajaran dari Israel ya. Jadi sehingga bisa menyebutnya eh, namanya pakai misalnya Elohim, pakai apa namanya eh, Adonai, ya, ya itu kan berdasarkan pemahaman mereka yang diajarkan di sinodenya masing-masing. Kalau saya dengan hal-hal itu tidak begitu terusik ya, tidak begitu terusik ya, dan tidak apa namanya, tidak mau ikut-ikutan ya. Tapi memang kita mesti mempelajari dari konteks yang benar ya, supaya kita tidak apa hanya ikut-ikutan. Kalau memang nanti kita mempelajari menemukan itu sesuatu yang benar dan kita yakini, ya bisa jadi kita akan ikut. Tetapi kalau selama saya mempelajari hal itu tidak apa tidak mempengaruhi iman percaya saya ya, dan saya kebetulan juga tidak terlibat di lembaga-lembaga seperti itu atau organisasi itu ya, saya
pikir ya saya tidak perlu apa namanya, tidak perlu meributkan ya. Tapi kalau itu mungkin nanti muncul di permukaan yang membuat heboh, pastinya akan ada orang-orang yang melakukan counter terhadap hasil pemikiran seperti itu. Tapi selama ini saya, walaupun ada yang menyebut nama Yesus Hamasyah itu, saya tidak terpengaruh sama sekali, ya tidak terpengaruh sama sekali, karena keyakinan saya ya sudah secara umum diikuti oleh banyak gereja dan juga banyak pemimpin-pemimpin gereja, bahwa pendapat saya tentang menyebut Yesus Kristus itu sudah benar, ya sudah, itu yang saya yakini. Ya. Ini siapa ya yang mohon dimatikan dulu Pak. Itu yang apa, yang mic-nya masih nyala mengganggu kita ya. Ya, jadi baik. Itu Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan dari pandangan saya. Jadi tentang hal-hal seperti itu, sepanjang itu berdasarkan kajian dan itu diyakini oleh mereka, ya silahkan dijalani oleh mereka. Tapi bagi saya itu tidak mendatangkan pengaruh gitu ya. Ya. Ini siapa ya? Saya kurang tahu Pak. Ini Oh nomor ya, ini punyanya siapa? Ini Pak Epil ini Pak, oh bukan ya, Ibu. oh ya, ya, ya Bu, maaf Bu. Maksudnya saya tidak negur Anda. Maksudnya yang Bapak yang tadi menyalakan apa mic-nya itu tadi, jangan mengganggu dulu, dimatikan dulu, sebabnya kita lagi diskusi begitu. Ya, mungkin ada yang lain teman-teman dari online atau onsite ya. Ya, mari. Iya Ibu toh. Oh, Ini Pak Epil oh, Pak. Bapak. Oh, saya kira. Oh, maaf. Ya, tadi karena yang fotonya yang keluar ibu-ibu ya. Ya, ya. Ya, yang memang ini Pak Eveldus yang tanya ya. Yang tanya Pak Eveldus. Iya Pak. Oh ya, Betul. kok suaranya seperti perempuan, makanya saya panggil ibu. Maaf ya Pak. Maaf. Iya ya. Ya, Siap, siap, ya, siap ya. Pak. Nggak apa-apa. Ya, ya. Memang tanya kalau suara saya di handphone itu kayak 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 cewek Pak. Makanya Ya, sering saya dipanggil Ibu. ya, ya. Maaf Bu. Pak Bu. Pak. Maaf Pak. Ya, ya, Siap, ya. siap. Karena suaranya mirip sekali ibu-ibu ya. Ya, ya. Baik, terima kasih. Pak Eveldus masih tanya dengan hal ini? Ya, Ya. ya, ya. Kalau tidak ada yang Ya, lain ini yang kan dari, sekarang bukan ya, karena di ya, ini loh Pak. Kita ya, kan juga kita dengar di Facebooknya mereka, ya, lalu mereka mengatakan bahwa ini bodoh dan lain sebagainya. Wah, ini saya bilang orang-orang yang saya katakan mereka ini orang-orang yang sudah menggali ilmu tetapi memberikan pernyataan kepada orang yang tidak sepaham dengan mereka, begitu ini ya Pak ya. ya, ya. Jadi yang Ya, sering kali begitu kita kejam lah lihat menurut saya. di apa, di media sosial tentang keyakinan Kristen yang menurut kita mungkin agak apa ya, agak aneh itu ya. Itu seringkali orang-orang itu membenarkan dirinya bahwa pendapat mereka itu yang paling benar ya. Nah, kemudian menyerang. Nah, harusnya kalau kita berdiskusi itu tidak boleh kemudian menyerang pribadi, misalnya mengatakan bodoh dan sebagainya. Nah, kalau sudah doktrinnya berbeda kan pasti tidak akan ketemu, ya, nggak akan ketemu. Maka dalam membicarakan tadi tentang nama Allah itu, kalau kita terus berdebat misalnya, pasti kita akan dibodoh-bodohkan oleh mereka karena dasar berpijaknya kan sudah berbeda, ya. Jadi kalau mereka sudah meyakini menyebut Yesus Hamasyah, ya sudah, biarkan aja itu keyakinan kita. Kalau kita ikut nimbrung-nimbrung malah nanti kita dibodoh-bodohin mereka, walaupun kita sudah mencoba menjelaskan berdasarkan pemahaman yang benar. Tapi kalau sudah itu menjadi sebuah keyakinan, itu akan menjadi sulit Pak untuk apa? Untuk kita apa namanya membetulkan atau meluruskan ya. Jadi kita kalau menghadapi yang seperti itu ya, itu kalau menurut saya anggap itu sebagai sebuah pemahaman saja. Oh, ternyata ada orang yang memanggil nama Yesus pakai Yesus Hamasyah ya, karena pemahaman mereka mungkin memakai kiblatnya
dari orang-orang di Yudaisme dan seterusnya. Jadi kalau saya tidak terlalu berpengaruh kemudian saya mengubah di gereja menjadi Yesus Hamasiah, nanti jemaat malah bingung nanti. Ya, jadi saya menambahkan itu sebagai pengetahuan saya. Oh, ternyata sekarang ada yang menyebut nama Yesus Hamasiah. Kemudian ada pemuja Yahweh atau pengagum Yahweh. Semua Alkitabnya harus menyebut Allah dengan Yahweh. Ya sudah, itu keyakinan mereka. Kalau kita ributkan malah nanti di media sosial juga jadi ribut. Ya, ya sudah, pemahaman mereka seperti itu ya kita hormati saja. Kecuali kalau sudah menyimpang seperti saksi Yehova, nah itu baru kita hindari. Ya kalau saksi Yehova itu kan jelas-jelas terang-terangan dia apa namanya tidak mengakui Yesus Kristus sebagai pribadi Allah. Dia hanya disebut sebagai ciptaan Allah. Kemudian tidak mengakui Roh Kudus sebagai pribadi Allah, tetapi energi atau tenaga yang keluar dari Allah. Nah, itu kalau sudah seperti itu, sudah pasti itu penyimpangan, ya baru kita eh, membantu meluruskan kepada jemaat-jemaat kita yang mungkin sudah terpapar, ya. Kita jelaskan kepada mereka supaya mereka bisa dikembalikan kepada eh, keyakinan yang benar seperti itu. Tapi kalau sekedar penyebutan nama dan itu tidak mempengaruhi apa doktrin bakunya tentang Allah, ya menurut saya itu biarkan saja, daripada kenapa kita nambah-nambah pusing pemikiran kita sementara kita sendiri tidak terpengaruh dengan keyakinan itu. Itu kan pendapatnya mereka yang diyakini, ya. Kalau kita sudah cukup dengan menyebut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya sudah, nggak usah perlu mengganti Yesus Kristus menjadi Yesus Hamasiah dan sebagainya seperti itu. Itu yang praktis buat saya, ya. Kalau mau dikaji tentang teologi ya nanti pasti panjang, ya. Tapi kalau kita untuk apa namanya untuk pemahaman kepada jemaat, ya sudah, apa namanya yang kita yakin sekarang itu saja, tidak usah ikut-ikut orang lain. Mungkin pengen orang itu apa, kan ada yang di satu gereja itu Alkitabnya sudah tidak pakai Alkitab lembaga Alkitab yang berbahasa Indonesia, dia pakai Alkitab bahasa Ibrani, ya. Ada itu gereja ortodok, itu saya pernah ikut. Itu ketika membaca Alkitab tidak berbahasa Indonesia tapi sudah berbahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Nah, itu kan keyakinan mereka juga, aliran keyakinan mereka dari apa sinodenya. Saya ikut sekali, saya karena ingin membuktikan, loh, karena kan ada jemaat, Pak, di sana itu ada gereja yang kalau ibadah itu laki-lakinya duduknya beda, perempuannya beda, tapi juga perempuannya pakai kerudung. Nah, itu kira-kira sesat enggak, Pak? Nah, coba saya datangi ke sana. Oh, ternyata tidak. Itu ternyata gereja ortodok. Ya, ya udah, itu keyakinan mereka. Masuk kita mau ikut-ikut atau melarang mereka? Sepanjang pengajarannya benar tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan, percaya pada Roh Kudus, percaya pada Bapa di surga, ya sudah. Menurut saya tidak perlu kita usik dan kita tidak perlu terlibat. Maksudnya harus nyontoh. Berarti mulai besok ibadah kita laki-laki kanan, perempuan kiri, ya Pak. Yang perempuan pakai apa kerudung, enggak usah. Ya, kita itu biarkan mereka berkembang, kita berkembang sesuai dengan pengajaran kita masing-masing. Begitu Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang di onsite silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, mari Pak. Oke. Ya. Ya, Plato kan berpendapat bahwa pengetahuan filsafat itu adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada, dan tujuannya itu untuk mencapai sebuah kebenaran. Ya. Nah, banyak aliran filsafat yang diterapkan oleh negara-negara tertentu liberal Ya. kayak gitu, Ya. dan itu malah terbukti lebih maju seperti yang dikatakan Harun Hadiwiono Ya. untuk hidup memuaskan diri. Ya. Nah, Ya. mereka secara kasat mata Ya. itu malah justru orang-orang yang negara atau itu memakai contohnya kayak komunisme Ya. seperti Ya. Cina Tiongkok Ya. ini. Ya. Itu jauh lebih maju dibandingkan Ya. kita sekarang ini. Ya. Ya. Yang kita berbasis masih teologi agama. Betul. Betul. Mereka lebih maju. Ya. Bahkan di negara Eropa itu liberalisme. Betul. Itu bahkan lebih maju Ya. dibandingkan kita yang berbasis dengan Ya.
Seperti contoh Islam memang menganggap sama seperti kita. Ya. Alkitab kebenaran sejati, Ya. firman Tuhan. Ya. Islam pun juga sama. Ya. Mereka menganggap kebenaran sejati. Nah, tapi itu diterapkan di dalam suatu kehidupan berbangsa, itu malah justru ini sebuah penelitian sebuah bangsa, negara atau daerah yang menerapkan tentang agamisme ideologinya itu bahkan malah justru lebih buruk dibandingkan dengan negara-negara suatu bangsa yang mengikuti aliran-aliran filsafat ini. Nah, itu. Jadi saya berpikir ada suatu paradok antara kebenaran yang kita yakini atau bukan teologi yang kita Kristen saja, berbasis agama ya, teologi itu dengan kesejahteraan manusia. Nah, jadi pendapat kita itu seolah-olah dipertanyakan bagi kaum-kaum filsuf. Nah, bagaimana kita membuktikan sebagai teolog kepada filsuf, katakanlah itu kita yang benar, Alkitab kita itu mempercayai, bagi mereka itu konyol. Nah, karena itu salah satu ilmu filsafat, filsafat ilmu ini kan mempertanyakan ilmu. Nah, ilmu kita teologi ini, jadi tidak bisa menjadi suatu kebenaran kalau tidak bisa menjadi kenyataan pembuktian itu. Nah, bagaimana menurut kita semua, Bapak juga, itu yang mempercayai kita firman yang pegang itu sebagai agama, tapi tidak bisa diterapkan, bukan tidak bisa, tapi bahkan justru lebih buruk dibandingkan ilmu-ilmu filsafat seperti ya tadi komunisme, liberalisme, sosialisme, humanisme di negara-negara sana yang berbasis dengan paham filsafat itu. Ya, kalau menurut saya begini Pak, jadi kebutuhan manusia itu kan harus 3 ya, berdasarkan struktur manusia. Ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh. Ya. Dan ketiga-tiganya ini kebutuhannya harus diberikan secara seimbang. Tidak boleh menekankan pada salah satu. Ya. Nah, kebanyakan yang seperti tadi negara komunis, negara liberalis, yang humanis itu meletakkan dasarnya pada satu saja. Memang kalau kita lihat seperti negara komunis Cina sekarang itu negara paling maju. Bahkan Amerika itu sudah tergeser kalau dilihat realita nyatanya ya. Kan sekarang itu perang dagang itu kan antara Cina dengan Amerika ya. Nah, kalau kita lihat hanya sepintas Cina itu maju secara material ya. Jadi secara material Cina itu negara makmur ya, makmur sampai sekarang ya, ini makmur dengan jumlah penduduk yang paling besar di dunia, tapi makmur, kemajuannya di mana-mana. Tapi sebenarnya ada ruang kosong yang perlu diisi, yaitu tentang kebutuhan. Nah, itu. Jadi maka di Cina itu ada 2 gereja. Satu gereja negara dan satu gereja bawah tanah. Satu gereja negara itu gereja yang diizinkan berdiri, dilindungi oleh negara, tetapi di dalamnya pengajarannya harus memasukkan atau istilahnya doktrin ya, doktrin komunis itu harus masuk atau propaganda komunis itu harus masuk. Jadi ketika pendeta mau khotbah, dia harus menyetorkan materi khotbahnya, dicek oleh kementerian tertentu yang menangani masalah pengajaran. Nah, dicek apakah khotbahnya pendeta ini sudah memasukkan propaganda komunis belum. Kalau tidak, nggak bisa. Ya. Maka ada gereja-gereja bawah tanah, yaitu gereja-gereja yang tidak mau memasukkan propaganda komunis, murni pengajaran firman Tuhan. Ya. Nah itu gereja bawah tanah itu bukan berarti gereja kalau mau ibadah menggali tanah dulu masuk ke lorong, tidak. Dia cari tempat-tempat yang jauh, yang tidak ketahuan oleh polisi merah. Polisi merah itu polisinya Cina ya, tentara-tentara merah dan polisi merah. Kalau mereka sampai ketahuan, 2 kemungkinannya. Mereka akan kena sanksi ya, sanksi hukuman sosial. Jadi dikerja paksa tanpa dibiayai di tempat yang jauh yang mungkin membuat penderitaan sehingga nanti dia bisa berbalik menjadi komunis ya, atau dimatikan. Jadi sengaja ditembak langsung di tempat ya.
Nah, jadi yang tadi disebut dengan pengajaran filsafat, kalau yang sifatnya materi, ya tadi ya yang dipenuhi hanyalah kebutuhan-kebutuhan materinya saja. Ada ruang kosong yang dibiarkan. Maka banyak orang-orang yang ada di gereja bawah tanah itu kan sampai kalau kita lihat filmnya kan sampai nangis ya. Doanya sampai nangis karena dia melihat ada bagian yang selama ini tidak diisi oleh negara. Karena negara itu sudah menganggap agama itu sebagai candu. Ya. Agama itu sebagai candu yang meninabubukkan warga masyarakat sehingga warga masyarakatnya dalam tanda kutip malas-malesan bekerja. Nah, kan kita seringkali juga mengalami seperti itu ya ketika kita sedang beribadah, tahu-tahu Roh Kudus hadir bekerja di tempat kita ibadah, rasanya ada damai sejahtera, ada sukacita, kemudian kita rasa-rasanya, wah kalau sudah begini mending ada di gereja saja, tidak usah pulang ke rumah, tidak usah kerja. Nah itu dianggap sebagai candunya itu seperti itu. Padahal tidak, ketika kita selesai memuji Tuhan, beribadah, mendengar firman Tuhan dan diberkati, kita itu diminta Tuhan tetap pulang ke rumah kita masing-masing, pulang ke profesi kita masing-masing, tetap bekerja. Sehingga kita tetap bisa menghasilkan produk untuk kehidupan kita. Kan seperti itu. Nah tapi di Cina tidak. Semua orang itu harapannya semua kerja, tidak usah mikirkan Tuhan. Ya, karena kan memang mereka tidak percaya kepada Tuhan. Nah liberal juga demikian. Di liberalisme itu kan sekarang yang dikejar hanya dua, prestasi dan uang, serta hedonisme, kenikmatan. Makanya tidak heran di negara-negara Eropa itu banyak gereja tutup atau dijual jadi supermarket, jadi apa butik pakaian dan sebagainya. Anak-anak mudanya pun juga demikian. Kami punya utusan pendeta di Korea, ya, di Korea. Di Korea zaman Yonggi-cho yang lagi ngebum waktu itu, kita tahun 80-an ya. Wah itu kegerakan di Korea kan sedemikian rupa. Sampai mempengaruhi negara-negara di sekitar, termasuk Indonesia kan banyak belajar ke sana, ke gerejanya apa Yonggi-cho, ya belajar ke sana. Namun ketika kemarin utusan pendeta kami yang di sana yang sudah 10 tahun tinggal di Korea, ini Korea sedang mengalami penurunan, khususnya di kalangan anak muda. Anak mudanya banyak yang mulai meninggalkan Tuhan, menjadi orang yang bukan komunis tapi yang anti Tuhan ya, tidak mau mengenal Tuhan lagi ya. Kemudian juga banyak maaf yang bunuh diri ya karena tingkat tekanannya tinggi, tingkat tekanan mencari pekerjaan ataupun jam kerjanya tinggi sehingga mereka menjadi depresi. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa eh, untuk supaya hidup itu menjadi sebuah yang ideal, yang seimbang, maka pengetahuan kita itu harus memenuhi tiga kebutuhan ini. Ya, fisiknya seseorang itu perlu dipikir lewat makanan dan sebagainya. Kemudian batin seseorang itu juga perlu diisi ya dengan relasi dengan keluarga, punya waktu keluarga yang baik, misalnya anak, istri, suami itu minimal kalau pas makan bersama itu dalam satu meja makan bisa sambil berbagi pergumulan dan sebagainya, tapi juga kebutuhan roh manusia dipenuhi ya. Nah, kalau ini ideal ya, maka yang tadi yang disebut dengan kebenaran itu akan tercapai. Tapi kalau kemudian parsial seperti ini, memang secara fisik penampakannya seperti itu. Tapi dalam kenyataannya ada rongga-rongga yang kosong. Seperti di Cina itu rongga kerohaniannya kan kosong. Juga rongga batinnya. Ya karena orang suruh kerja terus. Ya, di negara-negara yang sudah maju itu ya, ponakan saya pernah sekolah di Jepang ya. Itu dia penelitian setiap hari kan dia seorang dari jurusan biologi ya. Dia belajar mikrobiologi. Itu kuliahnya sehari 13 jam. Tidak di ruang kuliah loh, di laboratorium. Saya sampai pesan hati-hati loh kamu kalau terlalu banyak di laboratorium. Itu nanti hati-hati kamu bisa steril loh.
Steril itu artinya bisa tidak punya keturunan. Karena dosennya keponakan saya, itu juga sama, sekolah di satu institusi yang sama. Kan Seguakmin di Jepang, ya, itu juga kerjaannya di laboratorium 13 jam, pulang dia steril. Sampai mati istrinya tidak punya anak. Nah, jadi dengan negara maju itu banyak menyita dan menghilangkan ruang-ruang ini akhirnya kosong. Ya, memang gajinya besar, penikmatannya mau di mana saja ada, tapi ada bagian yang salah satu kosong. Nah, ini yang nanti bagi kita ketika berpikir jangan wah kerja di yang negara maju saja. Tapi kan kalau kemudian ada bagian yang kosong itu bahaya, Pak. Ya, bahaya. Jadi komunis memang sekarang lagi luar biasa Cina. Tapi ada masyarakatnya yang menjerit kepada Tuhan karena ada ruang kosongnya, ada ruangnya yang tidak terisi. Ya, sengaja dikosongkan, yaitu pengenalan akan Tuhan. Secara intelektual mungkin jos ya, karena kan Cina sekarang juga pengetahuannya sampai ke ruang angkasa, katanya mau menciptakan matahari buatan. Ya, jadi Cina itu sudah membuat matahari buatan yang nanti misalnya ketika di sana sudah gelap, di Cina masih bisa ada mataharinya dan sebagainya. Juga mau membuat kalau nggak salah di planet mana ya, Jupiter atau mana, mau dipakai sebagai tempat penghunian, dihuni seperti di bumi ini. Nah, itu proyek proyek mega proyeknya mereka karena pengetahuannya memang sudah mendukung ya. Nah, kalau Indonesia kan masih termasuk negara yang baru saja lepas dari negara berkembang mau menjadi negara maju ya. Tapi kita bersyukur di Indonesia masih ruang ruang semua ruangan diisi. Hanya memang kalau ketika bicara tadi negara-negara agama itu lebih banyak kurang majunya, iya karena apa? Karena mereka kemudian kan memisahkan antara yang materi dengan yang non materi. Akibatnya seringkali yang dipikirkan kan masalah surga terus tanpa memikirkan yang masih ada di dunia. Padahal kita itu kan masih menginjak di bumi. Kesejahteraan kita masih dibutuhkan. Ya, memikir ke surga juga boleh. Kita kan juga mikir ke surga. Tapi kan kita tetap bekerja. Ya. Apalagi kalau sampai kemudian negara-negara yang mendasarkan pada agama ini kemudian menjadikan agama itu sebagai tujuan dan alat politis. Itu yang hancur, negaranya hancur. Ya kita sudah lihat beberapa negara agama itu kan perang saudara kemudian hancur ya. Nah, itu yang tidak kita inginkan, yang tidak kita inginkan. Maka kita mesti ketika merangkai sesuatu itu harus seimbang. Semuanya seimbang. Tidak boleh ditekankan ke kanan, tidak boleh ditekankan ke kiri. Maksudnya tidak boleh ke agama saja dan komunis saja yang kiri, tidak boleh. Ini harus seimbang. Ya. Negara itu harus seimbang. Tidak boleh, negara komunis pasti baik. Oh, oke, secara ekonomi baik, tetapi ada bagian lubang kosongnya. Negara agama itu baik, oke di satu sisi, tapi di perekonomiannya, kesejahteraannya bisa terganggu. Maka harus jalan, semua ini jalan. Ya, agamanya juga dipikir, kesejahteraan masyarakatnya juga dipikir. Itu baru negara yang ideal ya Pak. Itu yang menurut saya Pak, yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau belum belum memadai bisa tanya lagi Pak. Apa Pak? Monggo Pak. Silakan Ya, Pak. Ya, saya menanggapi sedikit ya. oke, oke. Kalau memang di filsafat itu tadi ada kekurangan, ada yang sesuatu Ya, yang kosong, itu bagi kita yang kaum spiritual. Tapi bagi mereka yang non spiritual, ya, pada kenyataannya nggak usah jauh atau apa di Indonesia ya, yang masih kita sendirilah gitu ya, kan yang berbasis agama. ya, Itu setiap harinya, setiap malam ada jutaan orang yang tidak bisa makan malam. betul. Ya. Jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan Ya, fisik. Ya. Jadi mereka secara kepemimpinan mereka jauh lebih memilih
fisik yang sekarang ada di dunia ini, Ya. daripada kelaparan gitu kan, Ya. atau kerohanian gitu kan. Ya. Jadi untuk keseimbangannya, tapi mereka menerapkan, kita mempertanyakan salah satu masyarakat aja, contohnya gitu, kamu mau dalam arti kamu kebutuhan rohanimu atau kamu kebutuhan jasmanimu, Ya. aku nggak bisa makan hari ini, tetap memilih jasmani dahulu, seperti yang kita rasakan saat ini. Ya, bukan kita rasakan, tapi kita negara ini Ya. kita tahu lah. Jadi bagaimana bagi mereka pun, bagi mereka itu jauh lebih kosong kita yang menganggap sebuah spiritual untuk dalam kehidupan unggul gitu kan, mau mementingkan itu. Ada bahkan justru kelihatan nyata kalau spiritual kan abstrak. Nah, keimanan susah diukur, tapi dengan fisik itu, dengan jasmani itu kita jelas-jelas terlihat mata gitu kan. Jadi makanya tidak heran bagi, seperti yang Bapak bilang tadi, di Eropa banyak gereja yang kosong, Ya. di Cina kekosongan. Nah, tapi saya menganggap itu sesuatu hal yang janggal antara kehidupan kerohanian itu malah jasmaninya turun, atau jasmaninya kita tercukupi tapi spiritual kita kosong gitu ya. Nah, apakah ada paham atau apakah ada ilmu penerapan yang seperti ideal yang Bapak jelaskan tadi, antara kesenangan jasmani, kebutuhan rohani, spiritual tadi, ataupun jiwa itu tadi. Nah, apakah ada paham yang untuk biar seimbang itu antara penggabungan antara paham yang tadi yang bertolak belakang sama kita spiritual untuk memahami agar nggak ada kekosongan di antara semuanya itu, apakah ada suatu hal yang perlu diterapkan dalam Ya. kehidupan bernegara kah, atau berbangsa atau keluarga? Ya. Kalau yang saya sampaikan tapi tetap sama ya Pak. Jadi kita tidak boleh menekankan pada salah satu. Jadi kuat di kanan atau kuat di kiri tidak boleh. Kita harus tetap menyeimbangkan kanan dan kiri. Makanya semua unsur manusia itu mesti dipenuhi. Kalau kita ambil contoh di Indonesia ya, yang mayoritas penduduknya katakanlah religius ya, tidak religius tertentu, tidak menunjuk pada agama tertentu. Tapi Indonesia itu kan terkenal sebagai negara religius. Cuman yang di Indonesia itu yang menyebabkan kenapa kita masih melihat banyak masyarakat kita tidak makan itu karena sebenarnya bukan di masalah religiusnya ya, tetapi lebih pada pribadi-pribadi dari pengelola negara ini, Pak. Ya, kalau pengelola negara ini tidak istilahnya dalam tanda kutip mementingkan dirinya sendiri, ya, dalam arti kebutuhannya itu disiapkan memang untuk kesejahteraan rakyat, tidak. Tapi di Indonesia kan tingkat korupsinya sangat tinggi. Ya, maaf saya interupsi ya, Pak ya. Dek. Pejabat katakanlah Ya, itu Cek. kan berbasis spiritual. Cek. Contoh seperti pejabat di lantik kan spiritual, disumpah. Seperti kita Alkitab, Al-Quran, itu kan dasarnya kan spiritual, keagamaan. Tapi itu masih saja melakukan hal yang itu. Ya. Terbukti di Cina ketika korupsi hukum mati selesai. Nah, itu malah justru jauh lebih efektif dibandingkan permasalahan seperti itu tadi. Nah, jadi tingkat spiritualitasnya itu kan apa namanya, di Indonesia kan masih perlu dipertanyakan ya, karena orang sudah dilantik dengan diberikan apa legitimasi dengan menyebut nama Tuhan masing-masing, itu saja masih dilanggar ya. Itu berarti kan apa namanya, tingkat religiositasnya pribadi orang yang dilantik itu perlu banget. Tapi kan tidak semua. Ada juga orang-orang yang baik, hanya jumlahnya memang dengan yang tidak baik masih banyak yang tidak baik. Tetapi kalau mau dicari idealnya, sebenarnya orang-orang yang apa namanya memiliki tingkat religiositas yang tinggi itu harusnya diimbangi dengan cara dia mengelola negara ini menjadi lebih baik. Karena kan dia sudah
berjanji kepada Tuhan, berjanji kepada masyarakat mau. Tapi sekali lagi, pribadi itu kan yang seringkali menjadi penyebab ya, bukan negara religiusnya, tapi orangnya yang melaksanakannya. Kalau seandainya di Indonesia itu banyak orang yang baik dan juga didukung dengan tingkat religiusitasnya yang baik, pasti akan baik. Tapi ya kita harus akui di Indonesia itu kan realitasnya tidak seperti itu. Kalau di Cina memang seperti itu. Di Indonesia itu sekarang mau undang-undang perampasan aset saja mau disahkan aja setengah mati sampai sekarang tidak bisa. Kemudian undang-undang pembuktian terbalik yang juga minta diundangkan sampai sekarang juga belum bisa. Jadi kalau dua undang-undang ini bisa terrealisir dan diikuti, Indonesia bisa seperti Cina. Karena apa? Dengan adanya undang-undang pembuktian terbalik, maka seorang yang melakukan kejahatan itu tugas membuktikan tidak lagi di aparat kepolisian dan di aparat kejaksaan. Dia yang harus membuktikan. Nah, misalnya dia korupsi, bukan lagi kan sekarang yang bingung kan polisi sama jaksa yang harus mencari buktinya. Tapi kalau undang-undang pembuktian terbalik, dia korupsi, dia yang harus membuktikan. Saya sekarang punya uang 1 triliun. Sekarang buktikan dari mana uang 1 triliun. Kamu pegawai negeri golongan berapa? Katakanlah dia golongan paling tinggi ya. Golongan paling tinggi. Katakanlah dia gajinya 50 juta per bulan. Disuruh ngalikan, katakanlah dia sudah kerja 30 tahun. Suruh ngalikan saja. Kita kira-kira ketemu 1 triliun atau tidak? Nggak mungkin. Nah, kalau tidak mungkin berarti dari mana sumbernya? Oh, saya dari warisan orang tuamu, dilacak. Orang tuanya kerjaannya apa? Kecuali dia orang tuanya raja yang luar biasa seperti Raja Inggris atau apa yang uangnya memang ada triliunan, nggak masalah kamu dikasih 1 triliun. Tapi kalau nggak ada pasti ketemu kamu korupsi. Nah, kemudian juga pelaksanaan hukum di Indonesia itu kan belum ideal ya. Pencuri ayam dipukuli sampai setengah mati, bahkan ada yang mati. Koruptor kita triliunan, miliaran hanya kena 4 tahun sebagai hukuman maksimal. Dan ketika ditangkap, diwawancara itu masih sudah pakai baju oranye aja masih berani dada-dada itu kan tingkat rasa malunya sudah hilang sama sekali. Nah, itu yang mungkin perlu dibenahi. Kalau tentang negara religiusnya, menurut saya ya itu sesuatu yang menurut kita perlu diapresiasi. Tapi tentang orang-orang pelaku-pelakunya itu yang mesti yang nanti ketika pemerintah yang baru ini harus mencari orang-orang yang bukan partisan dari partai. Kalau sudah partisan dari partai itu pasti nanti jatuhnya koruptor juga karena kan dia ditarget oleh partai. Beban politik. Ya, harusnya seorang yang profesional. Ya, jadi kalau di luar negeri itu kan lebih banyak profesional daripada partisan. Kalau di Indonesia kan bagi-bagi jabatan karena didukung. Ya, kalau enggak dikasih nanti dia waktu buat anggaran di DPR dihabisin, buat peraturan dihabisin di DPR, dikeroyok sama partai-partai yang tidak mendukung. Makanya kalau saya tak bisa menjawab tadi bukan masalah komunis atau negara agama ya, tapi lebih kepada perilaku dari pemegang otoritas ya Pak. Ya, pemegang otoritas ya. Kalau pemegang otoritasnya itu bertanggung jawab, dia mau komunis pun pasti akan bertanggung jawab. Dia dari negara agama pun pasti juga akan bertanggung jawab. Jadi menurut saya yang ideal adalah tadi menyelenggarakan negara itu harus memikirkan kebutuhan rakyatnya yang mencakup 3 hal ini. Kalau 3 hal ini sudah terpenuhi, itu menjadi sebuah negara kemakmuran, negara ideal. Ya, jadi pemerintah memikirkan fisiknya, pemerintah menyediakan kebutuhan batinnya, misalnya menyediakan tempat-tempat wisata dengan harga yang murah, yang terjangkau sehingga masyarakat bisa menikmati hari Minggu bersama keluarga dan sebagainya. Tapi tingkat dari unsur kebebasan beragama juga dilindungi sehingga masyarakat bisa melakukan religiusitasnya dengan Tuhannya masing-masing dan tidak menjadikan agama itu sebagai alat politik dan alat untuk membenturkan satu dengan yang lain, yaitu bisa terwujud itu Pak. Jadi apa yang tadi
khawatirkan dengan pemahaman tentang filsafat tadi itu bisa terpecahkan. Tapi kan sekarang masih belum ideal, ya belum ada negara yang ideal. Kita Ya, menyebut setahu saya belum ada ideal, ya betul, negara di dunia ya ini belum ada yang seperti yang ideal, kata Bapak itu, betul, ideal tiga ya itu harus memilih di antara betul, satu itu. ya Ya. betul. Tidak ada yang ideal. Indonesia pun belum ideal. Kalau kita menerapkan mungkin di dalam keluarga, Ya. mudah lah gitu kan. Keluarga pun belum tentu ideal, Pak. Nggak, maksudnya kalau kita Ya. sendiri gitu kan, untuk Ya. menerapkan di keluarga kita, Oh gitu. ya, Nah ya, itu bisa karena ya, lingkup kecil gitu ya, kan. ya, Tapi di dalam negara itu saya rasa belum ada. betul, Bahkan di kita nasionalisme, paham Ya. nasional pun belum. betul, seragam, ya, Itu nggak bisa. betul, Buktinya nyata kita betul, masih ini. Nah, ya, jadi seolah-olah hanya perkataan Bapak itu, teori Bapak itu hanya sebuah impian gitu loh. Ya. Karena nggak ada sesuatu hal cara berpikir atau paham yang untuk mencapai itu gitu. ya. Nah, jadi ya jadi PR kita semua apa enggak. Sebenarnya kalau mencari yang ideal itu memang agak sulit ya. Ya, yang ideal ya kalau kita nanti maaf ya, nyun sewu ya. Kalau kita sudah maksudnya kalau kita sudah dipanggil pulang Tuhan atau tinggal di surga itu baru ideal. Sebab kita di dalam dunia itu nggak ada yang ideal. Saya sudah itu. Ya, Itu enggak perlu diam. nggak ada yang ideal loh di dalam dunia. Tidak ada yang ideal. Siapa yang berani menjamin tinggal di dunia ini menjadi ideal? Nggak ada. Memang pilihan. Pilihan. Seperti saya setuju dengan Pak Anu. Pilihan. Ya, negara itu memilih modelnya seperti apa. Indonesia yang digadang-gadang oleh founding father sebagai negara kesatuan Republik Indonesia saja sampai hari ini belum terwujud. Karena masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang pengen nyempal ya. Pengen nyempal dengan ideologi agama atau ada yang mau nyempal karena ketidakmerataan pembagian hasil pembangunan. Ya, seperti dulu sampai teman-teman kita dari Timur memisahkan diri itu kan gara-gara pembagian kue pembangunannya kan tidak merata sampai di sana. Ya. Nah, ini pun juga kalau tidak hati-hati Indonesia tidak bijaksana mengelola kasus di Papua, bukan tidak mungkin Papua ini bisa lepas karena sudah diprovokasi sama itu kelompok-kelompok di sana yang KKB itu ya, yang minta bantuan sampai ke Australia membawa masalah Papua ke Perserikatan Bangsa-Bangsa supaya segera ditangani. Ini kalau Indonesia tidak bijaksana ya, bukan tidak mungkin teman-teman dari Papua nanti seperti teman-teman di Timur Timur diadakan jajak pendapat ya. Jadi dibagikan seperti pemilu tapi bukan pemilu legislatif dan eksekutif tapi pemilihan penentuan nasib ya, apakah mau tetap di Indonesia atau memisahkan diri dari Indonesia karena potensi di Papua itu banyak loh ya. Papua itu termasuk wilayah Indonesia yang diincar oleh bangsa-bangsa asing. Jangan salah. Jangan dikira Papua itu ngeri tempatnya hutan semua. Tidak. Ada bagian-bagian di Papua yang di dalamnya itu kekayaannya kalau dikelola dengan baik dan bertanggung jawab bisa membuat Indonesia mengalahkan negara-negara besar. Tapi ya itu tadi nyun sewu. Banyak pengelola-pengelolanya masih belum profesional, masih mementingkan diri sendirinya, nasionalismenya juga kurang. Ya, sehingga zaman dulu kan yang Freeport itu kan dikontrakkan ke luar negeri sampai puluhan tahun. Dan ini sudah baru kembali saja. Ini menterinya juga sudah mau macam-macam kan repot juga. Ya, jadi teman-teman dari Papua ini yang akhirnya menjadi korban lagi. Ya, kalau nggak hati-hati pemerintah kita ya kita berdoa supaya tidak, ya, supaya tidak terjadi. Karena selain provokasinya dalam bentuk diplomasi sampai ke PBB, tapi juga serangan fisik kan sudah dilakukan oleh KKB itu yang menyerang penduduk sesama orang-orang Papua. Nah, itu mereka tuh maaf ya, dengan sesama Papua kok juga malah nembak itu kan ya bangetan ya menurut saya kok. Kenapa kok ya sudah berdamai bersatu malah melawan bangsa asing yang mencoba mengganggu Papua kan malah atau melawan pejabat-pejabat Indonesia yang di sana yang tidak punya nasionalisme minta diganti orang-orang yang berkualitas. Nah, itu kan malah membuat Papua maju. Tapi kan kita tidak bisa sesederhana itu
menyimpulkan karena orang-orang yang KKB itu kan juga dibiayai, mereka dihidupi oleh kelompok-kelompok yang ingin mengambil itu ya, menjadikan alat, mereka dipasok senjata, mereka disejahterakan ya dengan kiriman-kiriman bantuan sehingga mereka apa namanya mati-matian mengganggu, mengancam, menteror saudara-saudaranya sendiri. Ya, tapi itulah yang terjadi kalau di dunia politik itu seperti itu. Tidak ada kawan yang sejati, tidak ada teman yang sejati, adanya kepentingan. Itu kan yang mesti kita hindari. Ya. Jadi itu ya Pak, masih ada yang lain? Ya teman-teman yang di online juga kalau ada pertanyaan bisa eh, menunjukkan tanda untuk bertanya ya. Saya berikan kesempatan yang sama. Baik kita lanjutkan dulu. Ya kemudian Harun Hadiwiono mengatakan filsafat adalah usaha manusia dengan akalnya untuk memperoleh suatu pandangan dunia dan hidup yang memuaskan hati. Nah ini kan tujuan idealnya orang itu kan pengen memuaskan hati itu bukan hati dalam artian kebutuhan fisik tok ya, tapi semua keseluruhan ya raganya bisa dipuaskan dalam arti dicukupi jiwanya dan juga eh, kebutuhan kerohaniannya include ya itu satu kebutuhannya dan itu dicoba dipenuhi salah satunya dengan memutar otak tadi. Memutar otak itu menggunakan kemampuan yang diberikan Tuhan. Ya, orang berpikir tujuannya supaya salah satunya adalah sejahtera. Itu tidak salah. Ya, karena memang kita diberikan akal budi. Ya, karena kalau tidak dikelola dengan baik, ya uang katakanlah kita dikasih uang 1 miliar, kalau tidak dikelola dengan baik, uang 1 miliar itu juga akan habis dalam waktu yang cepat. Tapi kita punya uang ratusan juta, tapi dikelola dengan baik itu bisa berkembang menjadi tidak hanya miliar, tapi triliunan. Tapi kan membutuhkan pemikiran. Bagaimana ya cara mengembangkan uang saya yang 100 miliar ini supaya bisa menjadi pabrik atau perusahaan tidak hanya satu. Ya dia muter otak. Ya. Nah, tapi juga dia akan berpikir, kalau saya sudah punya uang ini supaya saya sejahtera lahir batin itu bagaimana mengelolanya? Juga berputar otak. Jadi salah satu tujuan filsafat itu adalah mencapai kehidupan yang ideal tadi. Ideal itu semuanya tercukupi. Kebutuhan tubuh, jiwa, dan roh itu tercukupi. Dan juga relasinya dengan Tuhan dan relasinya dengan sesama juga terpenuhi semua. Karena ada orang-orang Jakarta itu kelihatannya secara lahir batin tercukupi. Tapi ternyata relasinya dengan tetangga itu enggak ada. Saya pernah tinggal di Jakarta, pelayanan itu 4 tahun. Saya enggak betah. Akhirnya minta pulang ke Jawa. Ya karena apa? Dengan tetangga sebelah itu saya sudah coba loh. Karena saya biasa hidup di Jawa. Coba untuk komunikasi, ngejak omong-omong. Dia seolah-olah tidak punya waktu. Karena pulang malam sudah kelelahan. Pagi mau berangkat ke kantor itu saya coba ajak omong-omong barang 5 menit sampai 10 menit. Jawabannya ya cuman seperti si hello saja. Gimana Pak kabarnya Pak? Baik. Lalu gimana? Cuman ya sepotong-sepotong maksudnya nggak bisa apa? Oh ya Pak, kita ngomong sebentar ya. Nah cerita-cerita pendek itu nggak bisa. Ya. Nah itu kan menunjukkan bahwa seringkali yang terjadi yang tidak ideal walaupun secara rumahnya seperti kalau kita lihat film-film di sinetron itu ya, rumahnya megah sekali, mobilnya tidak hanya 1 2 ya. Tetapi ternyata ada yang tidak ideal tadi komunikasi dengan yang paling dekat itu loh, teman tetangga itu loh. Itu kalau terjadi apa-apa kan dia ya pasti paling pertama kan tetangga. Ya pasti dia bisa telepon orang-orang di kantornya, para pekerjanya untuk datang. Tapi yang pertama kali siapa? Kalau bukan tetangganya, pasti tetangganya. Tapi ya ternyata tidak ideal itu ya. Karena dia mungkin sudah kesibukannya seperti itu, membagi waktu. Anak-anaknya saja juga tidak terurus. Rumahnya yang bagus itu yang menghuni anak-anaknya sama pembantunya sama istrinya. Dia sendiri tidak menikmati padahal dia mungkin di kantor itu dengan rekanan-rekanan kerjanya debat ya. Tentang proyek-proyek itu debat sampai mungkin memeras pikirannya ya, kemudian meras tenaganya, tapi sampai di rumah dia hanya bisa tidur, yang menikmati istri sama anak-anaknya. Untung itu masih istri sama anak-anaknya. Yang di Jakarta itu banyak yang menikmati pembantunya loh. Ya, 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 ya.
Ya, oh ya pasti. Ya, 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 ya. Tapi tidak ideal tuh Pak. Hidup idealis itu kan ada sisi yang kosong. Nanti satu saat dia akan kepentok dengan keadaan. Akhirnya juga menyadari, wah ternyata saya itu tetap butuh sesama. Ya, ya, ya. Selesainya gitu ya. Dan itu maksudnya yang ya mari ya, ya Mas, Mas Gilbert ya. Oke, oh ya, sorry, sorry. Oh, ini mati ya. Ya. Tes tes. Wah, dari Komisi A. Saya mau tanya nih, Pak, Ah, ya. mengenai ada beberapa para tokoh yang sudah sampaikan di sana, dan menurut pendapat mereka ini, saya mau ingin bertanya, kan mengenai dengan ideal tadi ya. Ya. Di sini saya mau tanyakan bahwa bagaimana cara supaya sebuah negara, khususnya negara Indonesia ini, mereka memikirkan untuk hidup ideal itu seperti apa? Itu mungkin saya bisa sampaikan, Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi kalau yang mau dicita-citakan Indonesia itu kan menjadi negara yang eh, berkeadilan sosial dan melindungi seluruh rakyat Indonesia ya, yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Nah, cara untuk mencapainya ya pastinya ada tiga hal yang mesti dilakukan. Pertama, harus ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan itu artinya memperlakukan semua rakyatnya itu mau di Papua, mau di Jawa itu dengan eh, apa namanya ukuran yang sama, dalam arti ukuran yang sama itu tidak boleh dibeda-bedakan ya. Jadi kalau mereka berhak untuk sekolah ya segera bangun di Papua sekolah. Jangan di Jawa saja yang dibangun sekolah banyak, kemudian di Papua ditinggalkan, tidak boleh. Kedua, ada penegakan hukum yang jelas. Ya, jadi di Indonesia itu kan penegakan hukumnya tidak jelas. Ibaratnya sebuah pisau itu kepada orang-orang yang maksudnya punya kekuasaan, pisaunya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi rakyat kalau lagi demo itu sampai ditembak-tembak dan sebagainya, sedangkan penguasa membuat pelanggaran-pelanggaran dibiarkan saja. Ya. Kemudian yang ketiga, masalah tadi pembangunan itu pemerataannya harus dilakukan. Ya. Jadi bukan hanya melindungi hak asasi manusia sudah, tetapi kalau pembangunannya tidak dimeratakan, ya itu juga Indonesia selama-lamanya akan seperti ini. Ya. Itu kan yang menjadi problem di Indonesia. Kenapa sampai hari ini yang dicita-citakan oleh funding father belum tercapai itu yaitu. Ya. Tapi coba ketiga-tiganya ini dikerjakan bersama-sama. Ya. Ada penegakan hukum artinya semua yang salah mau itu pejabat, mau rakyat sipil, mau rakyat jelata tetap dihukum dengan hukuman yang layak, yang sesuai dengan peraturan. Ya. Pasti itu akan membuat negara kita hukum itu menjadi panglima. Sekarang yang menjadi hukum di panglima di Indonesia kan bukan hukumnya, kekuasaan. Ya. Kedua, tadi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Ya. Sekarang ya puji syukur ya, ya walaupun sekarang mulai bapaknya aneh-aneh lagi, tapi paling tidak kan sudah mencoba menghilangkan Jawa sentris. Semua sudah mulai dibuka apa jalur-jalur yang dulu terpotong itu kemudian disambung. Sumatera dibuat Trans Sumatera, kemudian mana Papua mulai dibuka walaupun belum sesempurna yang kita harapkan, tapi minimal sudah ada ide-ide dan kemauan untuk itu. Dan yang ketiga tadi apa namanya perlindungan hak asasi manusia. Itu kalau dikerjakan ya, jadi akan bisa ya minimal tidak langsung dalam waktu cepat ya, itu kan membutuhkan waktu lama ya. Sama seperti sekarang yang dicita-citakan Pak Jokowi mau mendirikan ibu kota baru di Kalimantan. Itu menurut beliau waktunya pendek sekali, tapi menurut para ahli bangunan mendirikan kota baru, sebuah kota baru itu paling tidak 30 tahun. Ya, tapi kalau Pak Jokowi kan maunya antara sebelum dia lengser sudah jadi kan ya nggak mungkin lah. Ya makanya kan seringkali ditertawakan sama
apa tokoh-tokoh politik itu mimpi kalau apa sebelum dia lengser sudah jadi. Wah, itu sangat mimpinya terlalu jauh. Ya, membuat kota itu tidak mudah ya. Membuat kota itu tidak mudah. Minimal untuk pembebasan tanahnya saja itu pasti banyak ributnya dengan masyarakat setempat. Ya, masyarakat adat setempat itu pasti ribut walaupun kemudian keributannya dibungkam ya entah dibungkam dengan kekuasaan mengirimkan aparat dan seperti zaman Pak Harto dulu orang tidak mau menyerahkan tanahnya langsung diberi label anti Pancasila, label G30 SPKI, label organisasi terlarang itu saya tidak tahu. Tapi kan pembebasan tanah itu kan membutuhkan pendekatan yang baik, penjelasan yang baik, ganti rugi yang layak, itu kan tidak 1 hari 2 hari selesai. Katakanlah di Solo dia waktu jadi wali kota. Untuk apa? Untuk membangun pasar yang baru. Dia katakan ketemu sama para pedagang pasar sambil makan itu 28 kali loh. Itu baru menjadikan pasar yang tradisional, yang kumuh itu, kemudian menjadi pasar yang tertata dengan baik, dia butuh 28 kali ketemu dengan para pedagang pasar sambil makan-makan. Nah sekarang dengan sebuah kota baru dengan jumlah tanah ribuan hektar, ya itu kalau mau dibuat 5 tahun aja belum tentu. Ya pembebasan tanahnya, wah itu kan teman-teman di Kalimantan siapa bilang tidak marah? Banyak yang marah, cuman kan nggak berani marah. Ya kalau sudah aparat di sana semua marah ya tinggal nyawanya saja nanti. Ya, ya, ya. Jadi kan nggak semudah yang beliau pikirkan. Walaupun tuh proyek nanti akan pasti menjadi kalau jadi betul ya, jadi betul dalam artian nanti diteruskan oleh apa eh, pemimpin selanjutnya itu memang menjadi sebuah kota yang modern ya karena kalau memang rancangannya kan begitu modern ya begitu modern ya dan orang-orang yang tinggal di sana juga akan dalam tanda kutip eh, adalah orang-orang yang punya duit sisa ya kalau seperti saya mungkin nggak mungkin hidup di sana ya ya karena beli apartemennya aja sudah mahal ya belum nanti operasionalnya ya makanya kan ini kan promosinya pegawai negeri yang mau ke sana itu insentifnya 1 bulannya 100 juta ya tapi kemarin kok kalau dia berani menjanjikan 1 bulan 100 juta kenapa yang sudah 2 tahun di sana 2 orang itu minta mengundurkan diri karena 11 bulan tidak dibayar belum cair belum cair ya kan aneh yang otorita itu loh yang ketua dan wakilnya kan akhirnya mengundurkan diri ya ya itu kan mengundurkan diri salah satu kasusnya 11 bulan belum cair bayangkan kalau 11 bulan belum cair dia keluar uang sendiri itu ya nah, kalau sekarang dijanjikan PNS yang mau di sana insentifnya 1 bulan 100 juta itu apakah mungkin ya saya tidak tahu ya kalau itu hanya akal-akalan ya monggo silahkan itu kan artinya juga tidak lagi mendidik masyarakatnya dengan baik ya karena kan tinggal di sana aja belum jadi semua ini yang baru jadi kan istana negaranya dengan perumahan menterinya aja belum jadi semua ya. Perumahan ajudannya juga belum jadi semua ya. Jadi katalah yang kemarin untuk 17-an Agustus itu ya ya ada menteri yang bilang untuk 17-an Agustus itu uang segitu tuh murah padahal mahal sekali ya mobil Alphardnya 1.000 yang disewa bayangkan ya untuk mendatangkan kemarin itu 1.000 Alphard ya ya saya belum pernah naik mobil Alphard saya ya 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 Saya ada pertanyaan, Pak. oh Itu ya kan mengenai, ya silakan dari filsuf ya, Plato ya. ya Dia ya berkata bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala hal yang ada. Ilmu pengetahuan yang berminat tercapai kebenaran yang sejati. Tetapi saya akan mengaitkan dengan sesuai dengan ini ya, teologi ya. Seorang filsuf, contohnya kan dia latar belakang teologi gitu. Ini kan untuk mencapai kebenaran yang sejati. Kalau dia berpikir secara uh, filsuf, tolak ukur dalam mencapai sesuatu itu apa, Pak? itu pertanyaannya sudah Mas Ya, ya jadi ya, ya Pak. ya jadi eh, ketika kita mempertanyakan sebuah kebenaran ukurannya apa, ya kita mesti melihat
dari nanti apa dari alirannya ya. Jadi ada orang yang berpikiran idealisme ada yang berpikiran materialisme ada. Nanti kita bahas bersama-sama ya tentang aliran-aliran. Nah, masing-masing filsuf kan punya patokan. Tetapi secara umum ya, secara umum ketika kebenaran itu disebut bukan sejati ya. Nah, saya lebih sejati itu kan memang sulit ya ukurannya. Kalau saya itu lebih senang kepada ideal. Ideal itu lebih rendah sedikit daripada sejati. Karena yang sejati itu kan hanya satu sebenarnya. Sejati itu kan Allah. Kalau yang ideal itu manusia masih bisa mewujudkan. Ya walaupun tidak 100%. Tapi kalau sudah namanya sejati itu kan yang sempurna. Kan tidak bisa kita menemukan kebenaran sempurna selain miliknya Tuhan ya. Tapi kalau ideal itu kita masih bisa mengupayakan. Mungkin tidak 100%. Mungkin 75%, 80% masih. Nah, ketika kita bicara tentang kebenaran secara ideal, itu ya pasti kebenaran itu bisa diukur misalnya akurasinya. Ya, akurat enggak ini kebenarannya ini? Ya tentunya tidak mengukur akurasi itu tidak hanya bicara tentang omongan saja, tetapi harus dibuktikan dengan metode-metode dan penelitian. Nah, nanti kalau teman-teman sudah masuk kan ketika membuat sebuah skripsi, tesis tentang sebuah topik, nah topik itu akan diuji kebenarannya. Nah, kebenaran ini akan kelihatan ketika semua yang disampaikan atau dirumuskan dalam berbagai pertanyaan rumusan masalah itu nanti akan diuji apakah itu valid, kemudian apakah itu bisa akurat ya. Ya. Kemudian apakah kebenaran itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau semua itu bisa dipertanggungjawabkan, akurasinya bisa, kemudian validasinya bisa, kemudian penelitiannya sudah dilakukan dengan eh, urutan yang benar, yaitu pasti menjadi sebuah kebenaran ideal. Ya, karena kan tidak hanya omong, tapi ternyata ketika kita eh, melakukan penelitian, khususnya penelitian menggunakan sampel-sampel itu ya, itu orang ditanya wawancara ataupun mengisi angket, kemudian diverifikasi, ternyata hasilnya benar, ya itulah yang dalam dunia ilmiah katakanlah itu kebenaran yang ideal, karena sesuai dengan rumusan masalahnya, dan ketika rumusan masalahnya itu diuji, ternyata benar, ya sudah itu ideal, itu benar. Ya, jadi sesuatu yang mesti ideal itu harus dibuktikan, tidak sekedar asal orang ngomong, oh saya punya teori ini, hasilnya seperti ini, tapi tidak pernah diuji, ya itu hanya omong-omong saja. Tapi kalau dia punya teori, kemudian teorinya diuji melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan metodologinya, dan kemudian ketemu hasilnya, itu secara metode ilmiah, itulah yang disebut dengan kebenaran ideal yang sudah diusahakan oleh seseorang ya, dalam ini kita konteks bicaranya dalam sebuah penelitian akademis ya. Nah, itu bisa ideal ketemunya di situ. Harus memenuhi persyaratan. Jadi tidak hanya kita mengajukan judul proposal, kemudian judul proposal disetujui, dilanjutkan dengan membuat lanjutan penelitian. Kalau semua proses ini kita ikuti dari awal sampai akhir dan sampai pengujian, kemudian dosennya melihat prosesnya sudah benar, hasilnya sudah benar. Dalam konteks ini penelitian dan hasilnya yang Anda ajukan dan perjuangkan di meja ujian itu kebenaran yang ideal, yang artinya yang memang seperti itu ketemunya. Ya, jadi itu kira-kira yang cara mendefinisikan kebenaran bukan sejati ya, tapi kebenaran ideal itu seperti itu. Kalau sejati memang ukurannya akan sangat sulit. Ya, ya itu karena dia memandangnya dari aliran atau teori relativisme ya. Jadi kalau memang relativisme itu memang tidak ada kebenaran yang mutlak ya. Tapi kalau metodologi itu kan eksak ya. Eksak itu biasanya mutlak ya. Walaupun betul. Ya, betul. Ya. Oh, ya. Ya. Ya, tadi kan betul. Betul, betul. Punya argumennya sendiri-sendiri. Ya, ya. Ya, ya. Jadi kalau kita nanti belajar tentang
teori-teori dan juga aliran nanti kita akan tahu. Baik, sementara istirahat dulu ya sampai dengan jam 2. Ya, baik.